Halo sayang. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di live aku Felicia Julia. Dan mohon maaf karena ini adalah live masak dan tersambung langsung di YouTube Felicia Julia. Dan oke, mari kita saksikan sebagai berikut. Ingat, masakan aku adalah masakan rakyat jelata, wanita sederhana, simpel, praktis, murah, hemat, bergizi, menggairahkan dari seorang Felicia Julia. Dan hari ini aku memasak lontong telur balado. Lontong telur balado di Felicia Julia. Kunjungi, follow, share, like video aku di YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep simple, murah, sehat, bergizi, seksi, dan menggairahkan dari seorang Felicia Julia. I love you. Lontong telur balado, bahan-bahan sebagai berikut. Selada, lontong, terasi udang, telur rebus yang sudah direbus 1 jam supaya tidak hancur, bagus, lihat. Oke. Kemudian gula merah, kemudian bawang pre, kemudian tomat, kemudian cabai rawit kecil, kemudian cabai besar, kemudian bawang merah, bawang putih, daun bawang. Dan selanjutnya gue ulangi sekali lagi, telur rebus yang sudah direbus 1 jam. Terserah kamu mau berapa jam, aku merebus 1 jam. Sehingga hasilnya bagus banget, tidak retak, tidak hancur. Oke. Kemudian selada, sayuran selada supaya sehat, ada sayuran. Terus lontong. Kemudian terasi udang. Kemudian gula merah. Karena aku nggak pakai gula putih, jadi pengganti gula merah sedikit saja nanti. Kemudian daun pre, kemudian tomat, kemudian cabai rawit, kemudian cabai besar, kemudian bawang merah, bawang putih, daun bawang. Jadi aku banyakin bawang supaya sehat. Oke. Oke. Yang pertama karena aku mau kasih tahu kalian di depan kamera, aku kalau memasak selalu pakai kecap bango, bukan kecap manis yang lain, karena menurut aku rasa masakan itu tergantung bagaimana kamu pakai bahan-bahannya. Jangan berkualitas yang tidak bagus untuk hasil yang maksimal. Memang sedikit mahal, tapi mahal di sini adalah demi rasa yang enak. Setiap ini panas matahari karena rumahku memang begini silau, jadi ini masih segel. Kita bengok, gue tuang di sini. Kita bengok, panas matahari full. Halo, maaf Cece, ini tersambung di YouTube Felicia Julia, jadi nggak bisa baca tapean kalian one by one. Karena masuk di channel YouTube Felicia Julia. Jadi kita minggirkan dulu bahan-bahannya karena dapurku kan sempit. Jadi ini segelan ke bangok, kasih bangok. Gue masukkan di sini. Coba. Jadi kita tuang. Jadi kita tuang ya. Jadi ini pakai kecap manis bawang, bukan kecap manis yang lain.
karena aku sudah cocok dengan selera kamu. Kamu, kamu, pengu, gak tahu apa. Eh, nah ini kan bisa dipakai nanti sisanya, oke. Kemudian kita tutup. 3 cap manis bawang sudah beres. Kemudian kita siapkan adalah ulek-ulek cobek, karena aku tidak di blender bumbu, mainkan di ulek-ulek. Karena aku sukanya di ulek-ulek. Kenapa? Karena bawang-bawang itu bisa mencium bawang, itu sehat. Oke, sekarang kita potong. Darah tuh susah kalau ikat rumahku kayak gini. Jadi kita sekarang bawang merah, bawang putih kita kupas. Ini masih bawang putih. Maaf gue, habis ini suara masjid. Gue matikan suara. Habis ini daerah sini kan rumahku ada. Bawang merah gue banyakin bawang karena menurut aku adalah lebih sehat, lebih bergizi. Arti sebuah masakan dari bawang langsung, bukan dari bawang instan yang langsung jadi. Itu yang gue maksud dalam setiap masakan aku, Felicia Julia. Oke.
Kita buang kulitnya bawang merah dan bawang putih. Tomat, kita kasih tomat. Kita kasih tomat 3. Kemudian cabai besar 1. Cabai rawit 25. Cabai rawit 25. Karena akan namanya juga pedas. Cabai rawit. Nah, ini sudah dicuci semua ya. Tinggal bawang yang belum, jadi harus dicuci dulu. Oke. Jadi aku kasih tahu di depan layar, sebentar minggir kan. Bahan-bahannya sebelum aku ulek. Gue ulek, bukan di blender, gue ulek. Gue ulek. Ya sayang. Jadi lihat bahannya ya. Tomat, cabai rawit 25, bawang merah, bawang putih, dan cabai besar. Sekali lagi cabai besar, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan tomat. Iya sudah. Maaf sayang, ini adalah live-nya lagi live memasak. Jadi bukan untuk baca komentar one by one. Tolong maafkan karena ini tersambung langsung di channel aku YouTube Felicia Julia. Jadi kalau aku memasak selalu pakai bahan alami, bukan pakai bahan instan. Dan yang kedua, aku nggak suka di blender, melainkan suka diulek. Memang capek. Tapi yang aku maksud, kenapa aku pakai diulek-ulek daripada di blender? Karena diulek-ulek, bumbunya itu langsung kalau kita ulek bisa kita cium melalui hidung, jadi pernafasan kita sehat. Jadi kalau lu sakit batuk, sakit pilek, menghirup dari bawang-bawang itu sehat. Itu yang aku maksud. Kalau kamu di blender, itu nilai gizi, nilai vitaminnya itu lengket di plastik blendernya hanya kaca. Itu mengakibatkan kamu secara nggak langsung bisa berakibat usus lambung yang nggak jelas. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Baca dong. Suruh pangeranmu. Kita ulek saya. Dapurku sempit soalnya. Jadi cabai besarnya gue potong kecil-kecil supaya enak kalau langsung diuleknya. Perempuan harus pintar masak. Gue kasih tahu dulu ya. Gue kasih tahu dulu. Seganteng-gantengnya laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki, sepinter-pinternya laki, kelemahan laki-laki terletak pada nilai dia makanan. Jadi sebagai perempuan harus bisa, harus mampu memasak. Meskipun masakan kamu tidak sehoja restoran atau hotel berbintang atau masakan orang lain. Karena pada saat pendamping hidupmu capek-capek kerja, terus pulang, pasti perutnya kosong lapar. Dan di rumah sudah kamu yang menyediakan makanan, itu akan menimbulkan sensasi dia makin mencintaimu. Begitu, kalau itu menurut aku. Jadi makanan yang sehat itu bukan terletak beli di restoran, di hotel berbintang, tapi dari masakan seorang perempuan. Laki-laki yang sukses di belakang laki-laki yang sukses laki-laki yang bisa sukses segalanya itu ada seseorang wanita spesial, someone spesial yang support dia, yang mencintainya. Ya, tahu aja lu, betul apa lu?
Oke, sekarang kita potong bawangnya dulu sayang. Kita potong bawangnya dulu. Karena bawangnya bunder-bunder gede. Jadi dipotong tipis-tipis. Kalau nggak bisa ngulek, itu suruh suruh pasanganmu yang ngulek. Kalau pasanganmu nggak mau ngulek, suruh tidur di luar. Suruh tidur di luar. Aku pinter karena ada kamu. Aku pintar karena ada kamu. Oke. Bentar ya. Ayo. Gue bukan hanya pintar ngulek sayang, tapi gue pintar memanjakan suamiku nanti. Jadi perempuan harus manja loh. Biar apa? Biar pendamping hidupmu makin cinta sama lo. Jangan sampai dia di luar digoda-goda, dimanjain sama perempuan lain. Tapi kamu sebagai pasangan hidupnya, kamu harus bisa berikan dia, oh baby. Justru aku yang harus banyak belajar dari dirimu sayang. Kan kamu sudah banyak pengalaman hidup. Wih malah no bebek. Jadi kita potong dulu bawang-bawangnya supaya diuleknya enggak tak tok tak tok tok tak tok. Adi. Kita harus banyak belajar dari cowok ganteng-ganteng loh. Masa cowok ganteng-ganteng nggak bisa masak? Kalau nggak bisa masak tidur di luar loh. Thank you sayang. Oh my god baby. Jadi kita kupas dulu termasuk tomat. Oke, lama sayang. Matangnya lama, mungkin 1 jam kan ngulek soalnya bukan di blender. Ngulek kan pakai tangan. Pakai tangan yang sering kamu genggam, pakai tangan yang kamu sering peluk. Iya kan sayang? Jadi termasuk tomatnya juga diiris-iris ya. Enggak dong, kalau digoreng kan bisa koko minyaknya banyak, nanti kolesterol. Coba sekarang kita ngulek. Kolesterol sayang. Jadi harus diulek dulu, barulah kita goreng. Jadi 1 kali saja kena minyak. Kalau sekarang aku ngomong, kalau kamu bersentuhan sama pasanganmu gimana? Kan cuma untuk sambal spesial, bukan untuk cewek lain, bukan untuk wanita lain. Iya. Iya sayang. Jadi kita ngulek ya. Tuh, mencium bawang itu. Masa kasih sayang. Nanti kalau sudah selesai masak,
boleh pinjam. Sekarang mana bisa boleh pinjam. Kan aku masih pakai biar cantik. Karena kan namanya orang juga masak itu kan maksudnya bajunya boleh sama tapi cara penampilan beda. Gue kasih tahu sama lu tipnya ya. Perempuan meskipun masuk dapur harus kelihatan cantik, jangan kelihatan gembel-gembel gitu. Terus nanti habis masak, mandi, keramas, pakai parfum, dandan. Jadi nanti pasanganmu pulang kantor, pulang kerja, melihatmu adalah, oh istriku adalah wanita cantik. Karena di luar dia berhubungan dengan banyak wanita. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang gemuk, mau yang seksi, mau yang pintar, mau yang kaya atau miskin. Semuanya dia temui. Jadi memasak itu harus bukan sekedar pakai dasteran. Gue sampai sekarang ini loh nggak suka pakai daster. Buat aku ya daster itu kayak maaf bukan seperti nyonya tuan rumah yang punya pasangan suami yang mencintaimu. Jadi kalian tahu yang aku maksud ya, maaf kalau menurut aku. Jadi jangan pakai kayak gitu. Jadi harus pakaiannya wow gitu. Meskipun tidak harus pakai penampilan butik atau di mana di pakaian yang mahal-mahal nggak penting. Itu saya nggak belajar loh. Aku pikir ya semua perempuan itu harus bisa masak. Paling enggak masak sederhana seperti telur ceplok, mie, masak mie. Maksudku bukan mie instan loh. Mie kayak mie jangan, mie kemleng terus pakai bumbu sendiri. Jadi yang muda-muda. Kalau namanya perempuan nggak bisa masak itu keterlaluan. Apalagi kalau kamu berharap punya pasangan hidup harus bisa masak. Karena apa? Kelemahan dari laki-laki bukan gantengnya, bukan cantiknya kamu, bukan pinternya kamu, bukan sarjana kamu, bukan kayanya kamu yang dia nilai. Kebutuhan perutnya dia terisi. Kamu yang memasak karena kamu pasangan hidupnya. Itu yang aku tahu. Itu sayang. Oke, gue mulu gak selesai nanti banyak soalnya bawangnya ini. Ini ada suara. Mau ada suara lain. Nanti dengarnya jelek di YouTube aku. Gue matikan suaranya dulu sayang. Kau waktunya siang, lu tahu kan yang gue maksud.
Nah, sudahlah, sudah diulek. Nah, sudah diulek. Jadi kayak gini gue kasih lihat ke belakang. Nah, kayak gini uleknya. Pakai tangan, oh ya. Supaya apa? Vitaminnya tidak hilang. Jadi aku bilang, aku nggak suka di blender untuk bumbu-bumbu. Aku nggak suka pakai bumbu instan-instan. Tetapi aku banyakin bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, daun pre. Karena makanan itu adalah dari alam, dari Tuhan. Itu yang menyehatkan, nilai gizinya itu banyak. Jangan pakai bahan-bahan yang kimia-kimia, pengawet, satetan itu jangan. Aku selalu menghindari setiap kali aku memasak. Setelah itu kita adalah pakai wajan. Kita pakai wajan kosong. Pakai wajan kosong. Kemudian kita berikan minyak baru, bukan minyak bekas pakai ya. Aku memakai Sunko. Aku mau minyak pakai Sunko atau Firma atau Bimoli. Karena minyak yang bagus, kualitas bagus. Itu kalau menurut aku. Jangan beli minyak kiloan. Dan jangan memasak pakai minyak bekas pakai. Meskipun tadi pagi kamu masak, kamu masih baru. Terus sisa minyak kamu simpan buat masak sekarang atau sore nanti atau malam. Jangan, itu beracun. Jadi lebih baik boros minyak, tapi kesehatan bersama keluarga tercintamu itu bisa terjamin kebersihannya, mutunya. Kamu tahu beli minyak itu mahal. Makanya pada saat masuk ke wajan, minyak dalam jangan banyak-banyak, tapi secukupnya. Jadi tidak meninggalkan rasa boros. Kalau sudah sisa sedikit, meskipun hanya 1 sendok dibuang. Jangan dihemat-hemat. Itu kalau menurut versi aku. Di mana-mana banyak orang jualan, ya, tapi lihat cara memasaknya, wajahnya sudah hitam, minyaknya hitam. Itu yang menimbulkan penyakit. Kita sakit bukan sekarang kita makan apa langsung sakit. Biasanya penyakit datang itu dari cara berhari-hari ditumpuk di usus, di lambung, di ginjal. Akhirnya ginjalmu rusak, cuci darah seumur hidup. Karena kamu makan beracun, minyak yang sudah hitam. Jadi lebih baik kamu masak sendiri. Selain sehat, praktis, murah, bergizi. Dan semua bersama keluargamu adalah sehat. Itu yang aku maksud. Makanya jadi perempuan harus bisa masak, harus mampu masak. Jangan bilang tidak bisa masak. Belajar dong. Tidak ada kesuksesan yang tidak berawal dari sebuah kegagalan. Yang penting kamu ada motivasi untuk semangat, untuk terus maju, pantang mundur. Jangan dengarkan omongan orang. Karena orang itu banyak punya penyakit hati. Tapi dengarkan isi hatimu. Kamu ingin hidup sehat gak bersama keluarga? Kamu ingin panjang umur gak? Kamu ingin sejahtera gak? Kamu ingin bahagia gak? Kamu ingin selalu sehat gak? Jadi mulai dari dirimu sendiri. Jangan dengar apa kata orang. Karena kita hidup tidak makan uang orang. Yang penting dalam hidupmu kamu tidak jadi maling, tidak mencuri, ngerampok, nodong, jambret, tidak menyakiti orang, tidak senggol orang, tidak adu domba, tidak fitnah-fitnah. Sudah, hidupmu berarti sehat. Itu saja saran dari gue. Jadi sekarang ini minyak, kita pakai minyak ya. Untuk menumis bumbu. Jadi jangan banyak-banyak, guys. Kolesterol. Jadi minyak secukupnya. Karena aku nggak suka minyak terlalu banyak. Oke, kemudian bumbunya. Bumbunya yang sudah ulek, kita masukkan. Kita nyalakan dulu kompor, panas dulu. Jadi kita nyalakan kompor panas dulu, baru kita masukkan bumbunya.
Jadi dengan cara tangannya diginikan supaya kalau sudah panas berarti sudah menggembung-gembung maksudnya sayang. Kemudian kita aduk-aduk ke pinggir supaya kalau dimasukkan bumbunya tidak ciprat-ciprat. Setelah panas, kompor dimatikan dulu. Karena kamu kan tuang bumbu yang sudah diulek. Apalagi bumbu ini kan ada tomat. Tomat itu kan berair. Jadi kalau kena minyak dalam keadaan hidup, kamu bisa meletek gitu loh yang gue maksud. Jadi ini dimasukkan bumbunya ya sayang semua. Tuh, halusnya. Aduh. Harum sensasi dari bawang merah, bawang putih. Sehat sayang. Kemudian diaduk dulu baru kita nyalakan kompor. Kompornya kecil saja ya sayang. Jadi kita menumis, gue liatin dari dekat menumisnya. Kompornya kecil saja supaya tidak gosong, oke. Nah, tumis bawangnya sampai harum. Ingat, minyaknya jangan terlalu banyak, kolesterol. Secukupnya. Jadi dilihat perkiraan bumbunya kamu pakai banyak atau dikit. Oke. Jadi diaduk-aduk begini ya sayang. Sampai agak kecoklatan dikit tapi juga jangan terlalu gosong. Ini hasil ulekan ya, bukan blender. Hasil tangan. Berarti tanganku kuat kan? Segini banyak gue ulek sendiri. Makanya jadi perempuan itu harus strong. Wonder Woman. Jangan suka mengeluh. Jangan suka protes sama Tuhan. Tapi intinya selalu bersyukur sama Tuhan. Selalu thank you with God. Terima kasih sama Tuhan. Jadi kita aduk-aduk begini ya. Sampai bumbunya agak kecoklatan. Jadi agak lembek-lembek dikit gitu. Kemudian kita kasih air dikit. Bumbunya, sisa bumbu diulek-ulek. Kita kasih air dikit sayang. Kita kasih air dikit. Oke. Kemudian kita rata. Aduh bumbunya baunya. Sedap. Jadi kayak gini. Oke. Bumbunya kan ini sedap. Karena ini bahan-bahan alam, tidak ada pengawet kan dari bawang-bawang.
Kemudian kita masukkan dalam wajan sayang. Nah, begini, oke. Sip, mantap. Terus kita aduk-aduk sebentar. Kita kasih lagi air secukupnya. Air putih ya. Air aqua. Bukan air keran, bukan air nggak bagus, tapi air minum. Bumbunya meresap dulu. Nyalakan kompornya agak gede supaya cepat meresap. Kemudian kita pakai bumbu. Kemudian aku pakai gula merah, bukan gula putih. Karena apa? Aku nggak suka terlalu pemanis buatan. Pakai gula merah. Ini gue minggirkan dulu cobeknya. Karena dapurku kecil. Kita pakai gula merah, bukan pakai gula putih. Kita kasih gula merah dikit. Gula merah. Oke, masukkan. Biarkan cair dulu. Oke. Kemudian sudah. Kita minggirkan dulu. Karena dapurku sempit juga ya. Kemudian kita pakai terasi udang bubuk. Terasi udang bubuk kita potong karena masih baru. Gue suka yang pedes-pedes. Kita potong terasi udang bubuk. Pokoknya tonton sampai habis, salamu sendiri, nggak mau nonton dari awal. Karena ini tersambung di YouTube, aku nggak bisa baca one by one, saya maaf. Pakai terasi udang bubuk. Semua dimasukin satu bumbu. Karena aku suka yang pedas, yang kayak gimana gitu, oke. Jadi kita aduk-aduk bumbunya. Kemudian telur yang sudah direbus, kita masukkan telur. Ingat, merebus telur, kalau aku ini butuh waktu 1 jam. Kalau kamu kurang 1 jam terserah, sesuai selera. Aku lebih lama karena hasilnya bagus, tidak retak, tidak pecah. Itu yang aku masuk 1 jam, tapi dalam posisi api yang kecil. Direbus, lihat hasilnya bagus semua, lihat. Tidak ada satupun yang cacat. Tuh bagus, tidak ada yang retak. Itu yang gue maksud ya. Jadi kalau kamu bisa 10 menit, 15 menit setelah. Tapi biasanya aku kalau memasak kurang dari 1 jam telur rebus, hasilnya jelek. Di tok kulitnya dibuka hancur. Itu yang aku maksud. Orang biasanya hemat LPG ya, tapi aku nggak, karena aku lebih mementingkan secara keseluruhan penampilan. Jadi kita masukkan semua telur. Kita masukkan telur, jadi kita diamkan dulu sampai meresap bumbunya sayang. Kemudian kita belikan kecap bango. Ini kan sisanya gue masukkan di sini. Ini gue pakai kecap bango, bukan kecap sembarangan. Kecap ini menurut aku adalah jurus andalanku memasak. Selain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, bawang pre, aku adalah memakai kecap manis bango, bukan pakai kecap manis biasa. Tapi terserah kamu, selera kamu masing-masing. Oke, kita kasih air ya sayang. Karena kan sayang ini ada kecap yang gue sudah tuangkan sisanya. Jadi sedikit aja karena di dalam wajan kan
sudah ada air banyak kuah. Jadi sedikit cara-cara diaduk dihabiskan. Jadi pakai kecap. Jadi nggak usah ditambahin lagi karena ini ada sisanya kecap. Jadi tinggal digini-ginikan saja. Kemudian kita masukkan semua. Kita masukkan semua. Oke, sudah. Kemudian kita aduk. Kemudian kita berikan saus tiram. Saus tiram. Saus tiram. Saus tiram. Oke. Kemudian kita pakai kecap saus raja rasa. Kecap saus raja rasa. Aku tidak memakai vetchin atau micin, tidak. Aku juga tidak pakai bumbu instan yang santan, tidak. Tapi aku bumbu yang langsung alami. Jadi bahan baru, bukan bumbu instan. Itu yang aku maksud. Banyakin bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, bawang pre. Karena itu makanan yang paling sehat. Makanan yang paling bergizi. Jadi diaduk-aduk. Kita tutup supaya cepat. Jadi tunggu 10 menit. Jadi sambil nunggu kan gue lebih baik cuci piring dulu yang sudah gue pakai. Karena aku bilang ya, meskipun kita memasak bukan berarti dapur harus kotor atau jorok. Ingat, senyaman-nyamannya rumah tempat tinggal kita bukan terletak pada kamu mewahnya atau besarnya rumah yang kamu tempati tinggal bersama keluarga tercinta. Yang aku maksud rumah yang nyaman adalah kamu berada di dalam rumah, bagaimana kamu bisa membersihkan rumah kelihatan bersih, segar, terus kelihatan menyenangkan, sedap dipandang mata. Kuncinya satu, jangan jadi orang pemalas. Kalau orang pemalas nggak peduli lu laki atau perempuan, baik lu banyak uang apapun namanya orang pemalas, uang bisa habis. Rumah bisa berantakan, termasuk rumah tanggamu bisa berakhir dalam perceraian. Jadi harus ada komunikasi antara kamu sama keluarga, bikin nyaman, sejahtera, dan cara kesadaran dirimu sendiri. Nggak usah tugasku semua sudah capek, bukan. Apalagi kamu seorang perempuan, harus bisa membuat nyaman dalam keluargamu. Karena apa? Keberhasilan dalam suatu rumah bukan terletak dari suami atau pasangan hidup laki-laki, tapi terletak pada kamu sebagai istri dan pendamping hidup adalah seorang perempuan. Karena laki-laki gaya hidupnya sembrono, semau gue. Tapi lo sebagai perempuan harus sadar diri. Kamu yang harus bikin rumah itu nyaman. Kamu harus bikin rumah itu sejahtera, bersih, rapi. Jadi kunci kesuksesan seorang laki-laki bukan terletak pada wow, perempuan itu cantik, seksi. Wow, perempuan itu kaya. Wow, perempuan itu masih muda. Wow, perempuan itu sarjana, gelar sarjana, profesor, dokter. Itu bukan. Kesuksesan seorang laki-laki terhadap pada apa?
ada sambungan spesial perempuan yang menemani perjalanan hidupnya, bikin dia nyaman bersamanya, tinggal bersamanya, dan tidak semua orang perempuan bisa melakukannya. Makanya timbul perselingkuhan itu bukan karena dia nggak cinta sama lo, bukan karena dia bosen sama lo, bukan karena lu nggak menarik di mata dia, bukan karena ada kekurangan di hidupmu, di tubuhmu, bukan. Tapi karena kamu sebagai perempuan tidak bisa menyenangkan hati laki-laki, tidak bisa menyenangkan hati pasangan hidupmu. Coba kalau kamu jadi wanita yang bijak, wanita yang hebat di mata suami pendampingmu, bukan cowok lain, bukan laki-laki lain. Aku yakin rumah tanggamu pasti berakhir bahagia. Karena kunci kesuksesan dari rumah tangga terletak pada di tangan istrinya, perempuan hebat. Ada di balik kesuksesan semua laki-laki. Karena laki-laki tugasnya biasanya cuma untuk bekerja, cari nafkah. Dan perempuan banyak tugas, itu yang aku maksud. Jadi perempuan harus yang hebat. Jadi meskipun di mana-mana ada perempuan lain yang jauh lebih baik daripada dirimu, aku yakin laki-laki atau pasanganmu tidak akan pernah tergoda. Karena dia selalu berpikir, aku punya satu aja sudah lebih dari cukup. Punya satu saja tidak habis-habis. Punya satu saja ada orang yang jagain aku, yang nemeni aku, merawat aku, bahkan membahagiakan aku dengan makan enak yang dia masak. Itu kunci kesuksesan seorang laki-laki terletak pada perempuan yang mendampinginya. Jadi kalau perempuan itu tidak bisa apa-apa, nggak bisa membahagiakan dia, terutama dalam hal makanan. Jadi jangan bilang suamimu bosen sama kamu, suamimu mencari yang lain. Itu yang aku tahu. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu tidak akan pernah terjadi kalau ada komunikasi, dua komunikasi antara kamu dan suamimu, bukan komunikasi satu pihak. Oke. Bukan bahas kayak gitu, ini gue lagi cuci piring. Ini lagi live berlangsung, bukan untuk bahas pribadi sayang. Karena ini tersambung di YouTube aku. Jadi setiap aku masak selalu aku selipkan saran-saran yang bijak, motivasi supaya orang bisa berubah, supaya orang menyadari kita semua itu bukan manusia hebat, kita bukan manusia yang sempurna. Jadi koreksi dirimu sebelum kamu menilai keburukan orang. Jangan merasa dirimu paling hebat, paling pintar, paling sempurna, padahal sifatmu lebih buruk daripada orang itu. Semua orang lahir punya kelemahan, punya kelebihan. Jadikan kelemahan itu sebagai suatu kelebihan dalam dirimu. Karena apa? Tuhan selalu memberikan bakat, hobi, talenta dalam setiap diri manusia. Cuma semua manusia tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah terlalu baik, memberikan apa yang tidak pernah bisa dimiliki orang lain. Tapi kamu tidak pernah mengusahakan kelebihan, bakat, talenta yang sudah diberikan Tuhan. Jadi sudah cuci. Jadi supaya aku nggak berat kalau sudah selesai masak. Daripada tunggu masak selesai. Kita lihat dulu masanya belum. Jadi tunggu meresap dulu ya sayang. Karena aku kan nggak suka yang berair, aku sukanya yang kering-kering. Ini apa? Handphoneku buram karena kena asap. Kena asapnya kompor. Tunggu 5 menit lagi baru matang. Sebenarnya semua orang itu ya dari lahir itu sudah diberikan Tuhan talenta, bakat, hobi, tapi tidak semua orang menggunakan
kelebihan yang sudah diberikan Tuhan, tapi selalu mengeluh, selalu protes sama Tuhan. Kenapa hidupku begini? Kenapa orang itu bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya uang banyak, bisa keliling dunia, bisa ke luar negeri, sedangkan aku nggak bisa. Nah, tapi kamu tidak pernah menyadari, orang bisa sampai ke luar negeri, bisa makan enak di hotel berbintang, di restoran mewah, pakaiannya mahal, karena mereka bekerja. Sedangkan kamu bekerja tidak. Kerjamu hanya makan, tidur, nonton TV, skor aplikasi, pakai handphone 24 jam. Kamu ingin sukses? Nggak bisa. Karena uang nggak bisa jatuh dari langit. Meskipun lu berdoa sama Tuhan, sujud menyembah, benturkan kepala ke tembok, uang tidak bisa didapatkan dengan begitu mudah. Tuhan selalu bilang, kamu bekerja baru dapat uang, bukan sebaliknya. Dan banyak orang karena malas kerja, keluar rumah jadi maling-maling, keluar rumah mencuri, ngerampok, nodong, jambret, main dukun, main santet, main jin, korupsi, membunuh demi orang lain. Ya lebih parah, punya penyakit hati, gunakan sosial media untuk menyalurkan kebencian dia, dendam dia sama orang yang bersangkutan. Tapi kamu nggak pernah menyadari, kamu sama orang yang kamu sakiti tidak saling mengenal dalam dunia nyata. Orang itu nggak kenal kamu secara pribadi. Mereka juga bukan keluargamu. Mereka hanya orang asing yang dipertemukan kamu karena pada saat kamu scroll aplikasi, kamu nonton di sosial media, kamu bertemu. Dan kamu salah menggunakan sosial media untuk bersaing. Bersaing boleh, tapi bersaing yang sehat. Tunjukkan kamu punya kemampuan apa dibandingkan orang yang kamu sakiti, orang yang kamu fitnah, orang yang kamu bully. Jadi kalau kamu nggak punya apa-apa, kepintaran, kecerdasan, nggak bisa menghasilkan hasil karya yang seni yang indah, nggak bisa cari uang yang halal, lebih baik silent is gold. Jangan banyak omong. Gunakan tanganmu itu direm. Jangan tapeng-tapeng sembarangan. Ingat, semua bagi kamu bercanda dianggap bercanda, tapi bagi Tuhan kamu dianggap keterlaluan, dosa. Karena orang itu nggak sakiti kamu. Orang itu nggak kekerasan dalam rumah tangga sama kamu. Orang itu juga nggak punya penyakit hati sama kamu. Orang itu juga nggak kenal sama kamu. Kenapa kamu berantem sama dia? Kenapa kamu bermusuhan sama dia? Justru kalau kamu punya pasangan yang sudah disakiti, pasanganmu selingkuh, pasanganmu kekerasan dalam rumah tangga, kenapa kamu masih mempertahankan? Dan alasan sudah punya anak. Sedangkan orang lain yang bukan apa-apamu, yang kena di sosial media, kenapa kamu betangga-bentega perempuan sama perempuan? Kamu kan yang malu, itu yang aku maksud. Jangan. Gue kasih tahu kalau hubungan kamu sama keluargamu, orang tuamu, keluarga besarmu, termasuk orang lain dalam dunia nyata, juga di sosial media, kamu nggak bisa pertemanan yang baik, nggak bisa kekeluargaan yang baik. Maka rezeki, kesuksesan, kebahagiaan, panjang umur, kesehatan yang baik tidak akan pernah ada padamu sebagai hukum karma apa yang kamu sudah lakukan dengan orang lain dari Tuhan. Makanya lebih baik kalau kamu ingin sehat, panjang umur, banyak rezeki, sukses dan bahagia, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah koreksi bahwa nobody perfect in this world. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya Tuhan Yesusku, Papi Yesusku, dan Tuhan kalian. Oke, sekarang kita lihat nasi sudah jadi tidak? Karena aku harus bikin toppingnya dulu, Cak. Sudah rasa. Udah. Oke, sudah sayang. Telurnya meledak. Oke, kita sudah selesai. Kita matikan. Boom. telurnya ngambang karena dibuka. Gue bersihkan dulu dapur. Oke, kita bersihkan dapur dulu.
Seperti biasa ya. Seperti biasa ya, gue pakai piring untuk penyajian kosong. Oke. Kemudian kita pakai lontong. Oh ya, bawang godongnya belum gue taburkan, Jil. Lupa, bawang godongnya belum, sayang. Daun bawang. Daun bawang kita masukkan. Kita kasih air lagi dikit supaya daun bawangnya meresap. Jadi kita kasih air dikit karena kita kasih daun bawang. Terus nyalakan kompor lagi, sayang. Nyalakan kompor, kita berikan daun bawang, bawang prek. Karena kasihkan ngomong demi lupa. Jadi daun bawang, bawang prek kita masukkan semua. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Kita tunggu 5 menit dulu. Dua enaknya rasanya. Kita coba cicipi dulu ya. Gue nggak pakai garam loh. Ini nggak pakai garam. Kita cicipi dulu bumbunya. Mantap. Sudah, nggak usah pakai garam. Soalnya aku juga nggak suka asin. Kalau lu suka asin, silakan ditambah. Aku nggak suka. Aku takut darah tinggi. Wow, amazing, God, very God. Aduh, sudah. Sekarang kita membentuknya pakai sayuran selada juga supaya sehat. Itu yang aku maksud, ke. Pakai sayuran selada. Beli sayuran harus yang baru ya. Gue nggak pakai vegin kok, gundulmu vegin. Gue nggak pakai vegin, panas ini. Ini pakai selada, beli sayuran harus yang baru, bukan bekas kemarin atau kemarin lusa, supaya segar gitu, tetap mutu kesegaran tuh, masih baru. Oke, kita cuci dulu. Kita cuci, sayang. Kita cuci caranya kayak gini sayurannya. Buang airnya sekali lagi. Karena selada itu kan bekasnya kuman-kuman. Jadi banyak orang yang pegang selada, banyak orang pegang, dari tangan berapa yang banyak pegang itu kotor gitu. Jadi kita harus bersihkan, cuci.
Jadi setelah itu kita soir-soirkan sayang. Aduh, tatap bersih dong, bersih. Kemudian kita bentuk ya, mengelilingi ya. Karena biar kelihatan bling 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 bling. Makanan sederhana kalau kita pintar menyajikan akan terlihat mewah. Ini bawahnya gue potong karena bawahnya itu terlalu tebal. Ini terlalu tebal. Jadi gue menghias juga. Ya kan sudah direndam. Kita hiasi dulu sayang biar cantik. Tuh. Jadi kayak gini putaran kek. Kemudian pakai lontong, masak sendiri. Karena kalau masak lontong harus pakai bungkusnya gini supaya lebih sehat. Pakai lontong sayang, pakai lontong. Nanti tersambung di YouTube Alicia Julia, makanya follow, share, like YouTube aku. Jangan kamu tanya sudah masak, tanya one by one masak apa. Kalau orang sudah follow gue pasti terundang otomatis. Jadi kamu langsung datang tepat waktu. Bukan pada saat orang live sudah berlangsung kamu tanya masak apa. Bukan orang sombong menjawab, tapi ini tersambung di YouTube Alicia Julia.
Aku potongnya lontong miring-miring, oke? Iya, sayang. Gue masak lontong miring-miring ya. Tapi kalau kamu lurus nggak apa-apa. Suka-suka kamu, oke? Jadi pakai 3 lontong, oke? Bikin sendiri lebih sehat daripada beli sayang. Jadi lontong. Mestinya aku masak 4 lontong. Aku masak 4 lontong. Tapi karena aku kan yang penting dihiasin topping supaya kelihatan wow, wow. Jadi pakai 3 aja. Nanti kalau kurang baru tambahin. Kan kalau dimakan nggak habis kan sayang. Itu yang gue maksud. Jadi gue menghiasnya dulu, lontong dulu. Kemudian pakai tomat untuk topping. Wah, cantik maksudnya. Oke, setelah selesai, kita taruh wajan untuk masukkan di sini, campurkan di sini. Bentar, aduh. Pakai sendok ya, sayang. Telur. Panas. Panas. Tuh cantiknya. Kemudian bumbunya. Bumbunya taruh di depan aja supaya orang tahu bumbunya apa. Oke, gue masukin dulu.
Karena aku nggak mau dicampur-campur orang kan bikin topping maksudnya. Biar orang tahu kita masak apa. Oke. Aduh, pedesnya. Karena aku mau lihat kan telurnya jadi bumbunya sedikit aja aku kasih di atasnya telur. Supaya orang tahu kita masak apa. Itu yang gue maksud. Jadi semua ya kita itu bumbunya asoy. Jadi aku kasih tahu lo juga kalau makan biasanya kayak gini sih. Bentar, gue liatin dulu. Tambah tomatnya juga, tomatnya di tengah-tengah supaya cantik. Jadi kita pasti pasang telur. Tuh enaknya simping. Nah, kalau aku makan, makannya biasanya kayak gini loh. Kalau aku yang makan ya, jadi ini sisa ada sama telur bumbu. Kan aku nggak suka lontong. Tapi kalau aku suka lontong nggak apa-apa. Aku nggak suka lontong, nggak suka nasi. Tapi karena aku bikinkan untuk semua orang nonton belajar masak aku sederhana. Tuh, jadi orang kayak gini. Kemudian kita bungkus. Aku biasanya gitu. Karena aku nggak pakai lontong, nggak pakai nasi. Jadi aku makan gini. Doa dulu. Amin, amin. Hmm. Sumpah guys. Ini terasa bawang-bawang. Sumpah. Bukan karena gue yang masak, ini bener. Bawang merah, bawang putih, daun pre, daun bawang. Terus pokoknya bumbu-bumbu alami. Kita bersihkan dapur. Ingat, aku tidak memakai garam, tidak memakai micin atau vetcin, tidak pakai bahan-bahan pengawet, bumbu-bumbu sasetan, tidak. Jadi meskipun masak, dapur juga harus selalu bersih fresh ya. Nah, bentar aku mau lihatkan kalian di depan publik masakan aku. Bentar gue atur dulu supaya kelihatan cantik, menarik perhatian orang. Bentar gue cuci tangan dulu ya. Enggak. Jadi begini hasilnya sayang. Tuh cantiknya. Lihat. Nah begini. Ini lontong. Ini ada tomat sebagai topping saat. Jadi kayak gini.
Telurnya cantik banget. Jadi bumbunya sengaja gue taruh sedikit, ini taruh sini. Karena ini kan untuk orang melihat supaya tahu ini apa di dalamnya. Kalau bumbunya gue tutupin semua, orang nggak tahu yang ada di bawah itu apa. Itu yang gue maksud. Jadi kan ada orang yang nggak suka dicampur-campur. Jadi lontong aku sendiri kan. Kamu makan sate ayam. Jadi begini kan cantiknya. Jadi bumbunya nih, wow sedapnya kental. Karena aku nggak suka yang encer. Jadi kayak bumbu begini. Oke. Jadi aku ngomong kenapa aku kalau masak bumbu aku sendiri kan karena aku kan orangnya nggak suka seperti orang lain berbeda. Masakan ditaruh kayak panci atau bagi jadi satu. Terus kalau orang mengambil makan kan diaduk-aduk kesannya itu jorok kotor. Karena apa yang makan itu bukan kamu aja. Kalau kamu makan bersama keluarga itu intinya. Jadi aku maunya makan itu seperti kita makan sate ayam. Lontong gue sendirikan. Jadi satenya kita sendirikan. Jadi kalau kita makan sendiri bersama keluarga. Kalau lontong tinggal ditusuk ayam sate ayam tusuk ke lontong kita makan. Itu intinya, bukan digabungkan. Jadi kamu nggak dengar aku ngomong capek ngomongnya. Beginilah lontong telur balado Felicia Julia. Sederhana, simple, praktis, murah, bergizi, seksi, dan mengarahkan. Lontong telur balado. Cewek, VJ, Cico enak, Felicia Julia. Cico enak, baby ayam, baby. Jadi ini masakan aku bukan pakai bumbu instan, pengawet sasetan, tapi gue pakai bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang pre, terus gue minus garam. Hari ini gue minus garam karena bumbunya sudah wow hot, very hot dari bawang-bawang yang gue banyakin. Jadi ini kak bukan bumbu gimana, tapi bumbu alami dari Tuhan. Jadi segar. Lihat, aduh baunya sumpah menyengat karena dari bawang. Sekali lagi follow share YouTube aku Felicia Julia. Lontong telur balado Felicia Julia. Oke. Ngadi buat kamu, ngadi. Jadi gue lihatkan lagi depan. Tuh cantiknya. Oke, jadi cara lontong juga harus hiasi yang benar, jangan berantakan. Berantakan mengurangi nafsu makan. Lihat kan bagus cara menata. Enggak semua orang mampu, itu yang gue maksud. Tuh lihat ada bawang-bawangnya kelihatan. Daun bawang, bawang pre, itu tomat juga, cabai-cabai. Wow, ada kuning, merah, hijau. Ini telurnya bagus. Ini direndam 1 jam. Jadi lihat cantik banget toh. Oke. Hai sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagi bidadari. Bidadari datangmu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakan. Gantengnya yang ku cicil, gantengnya yang ku tajam-jam aku memandang. Bibirnya pacarku, bibirnya pacarku, lengket-lengket bikin lengket cintaku. Hati-hati. Oke, sekali lagi ini
Ini perdana aku bikin, sumpah perdana. Aku kan sudah bilang aku 3 minggu nggak ada memasak karena tanganku kan terluka habis terakhir gue masak karena aku nak uap panas jadi terluka, butuh pemulihan 3 minggu. Ini juga sudah pulih tapi kulitnya belum sempurna menutup. Tapi puji Tuhan, bukan suatu kebetulan atau kekuatan aku sendiri, tapi pertolongan dari Papi Yesus yang sembuhkan aku. Makanya aku bisa ketemu sama kalian lagi, bisa mengajarin kalian resep masakan aku, Felicia Julia. Jadi puji Tuhan, bukan apa, karena proses dari sebuah luka itu bukan berarti kita patah semangat, bukan berarti kita langsung drop, bukan berarti kita menyalahkan Tuhan, bukan berarti kita protes sama Tuhan. Intinya selalu bersyukur, selalu terima kasih with God. Sudahkah kamu berterima kasih sama Tuhan hari ini? Sudahkah kamu memuji Tuhan hari ini? Sudahkah kamu bersyukur sama Tuhan hari ini? Sudahkah kamu menyenangkan hati Tuhanmu hari ini? Semua agama itu baik, semua Tuhan itu baik. Hanya manusia yang berbeda kepribadian dan sikap. Ya sudah kamu. Jadi sekali lagi, lontong, telur, balado, Felicia, Julia. Penggunaan lontong bukan hal yang mudah juga loh. Karena lontong itu harus butuh beras yang bagus. Jangan terlalu banyak air sehingga cemek. Nanti bukannya jadi lontong tambah jadi bubur. Jadi nggak semudah membalikan telapak tangan. Intinya kalau kuncinya kamu mau terus belajar. Tidak ada kesuksesan yang tidak berawal dari sebuah kegagalan. Aku juga sering gagal. Namanya juga manusia. Aku akui, aku bukan orang yang munafik. Gue bukan orang yang menutupi segala sesuatu tentang diriku. Aku juga pernah gagal. Bahkan bukan sekali, 2 kali. Sering gagal dalam setiap proses hidup. Tapi selalu mengandalkan Tuhan, selalu bersyukur sama Papi Yesusku, selalu terima kasih sama Papi Yesusku, selalu berdoa intinya. Karena doa itu adalah kekuatan bagi kamu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati sepanjang dari kamu bangun tidur hingga tidur malam. Jangan lupakan adalah berdoa. Bagi kamu klis sederhana, wah omong kosong. Tidak ada sesuatu bagi Tuhan omong kosong. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin terjadi. Kekuatan doa itu, teruslah berdoa apapun yang kamu inginkan. Tuhan tidak pernah langsung memberikan jawaban. Mungkin dalam besok, seminggu, 2 minggu, sebulan, bertahun-tahun. Tapi yakin doamu pasti dikabulkan. Asal Tuhan hanya minta waktumu. 1 hari 24 jam. Kamu bisa main scroll aplikasi sosial media 24 jam. Makan, tidur, nonton TV, mainin pun. Tapi kamu gak punya waktu untuk Tuhan dalam sehari. Itu yang sangat disayangkan. Jadi Tuhan marah. Tuhan menutup pintu akses kesehatanmu, panjang umurmu, kesuksesan kamu, rezeki kamu, kebahagiaan kamu. Jadi terus andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah tidur. Tuhan gak buta. Tuhan gak tuli. Tuhan melihat semua manusia yang dilakukan di dunia ini. Terus andalkan Tuhan. Jangan dengar omongan orang. Dan kita tidak perlu terlihat sempurna, kita tidak perlu terlihat baik di mata orang lain. Apalagi orang punya penyakit hati. Ingat, orang punya penyakit hati itu tidak akan pernah sembuh, tidak ada obat. Yang bisa menolong orang itu sendiri adalah dirinya sendiri. Karena orang punya penyakit hati itu yang membawa tubuhnya, jiwanya, hidupnya, pikirannya. Bukan aku, bukan kamu, bukan orang lain. Itu yang aku maksud. Jadi jangan peduli omongan orang. Orang mulutnya racun. Orang itu ingin bikin kamu drop, ingin bikin kamu stres, bikin kamu frustasi, ingin bikin kamu patah semangat. Tapi kalau kamu mengabaikan omongan orang, percaya dirimu. Be yourself. Dan nobody perfect in this world. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Hanya Tuhan. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari yang indah, nafas yang baru. Terima kasih Tuhan menemani perjalanan hidupku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, masakan saya jadi. Ini awalnya coba-coba. Ini awalnya pertama kali aku memasak lontong, telur balado di Felicia Julia. Puji syukur Tuhan,
Dan terima kasih, ini bukan suatu kebetulan, bukan kekuatan saya sendiri, tapi ini pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Saat saya memasak dari bahan mentah hingga bahannya sudah sangat cantik ini jadi di depan mata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua keindahan, atas semua cintamu, atas semua anugerahmu, kuasamu, mukjizatmu dalam diri saya. Felicia Julia berserta keluarga besar saya. Amin. Terima kasih juga Tuhan kau berikan aku baby yang cocok, Wenas. Dia laki-laki yang baik, dia yang support aku sampai hari ini. Dia yang selalu mendukung apapun yang terbaik dalam hidupku. Dia adalah malaikat yang terpertemukan Tuhan dalam hidupku, bisa hidup di dunia ini. Tolong jaga hubungan kami Tuhan, meskipun kita tidak tahu bagaimana masa depan aku sama dia, tapi saya percaya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan adalah Juru Selamat saya, Felicia Julia beserta keluarga besar saya, dan baby Cico Wenas beserta keluarga besarnya. Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus baik, sungguh baik, sangat baik, benar-benar baik, benar-benar terbaik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. I love you Tuhan Yesus, I love you Papa Yesus. I love you Cico Yanas. I love you ayang bebek. Oke, bye-bye. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berdoa dan mengucap syukur, glory, haleluya, amin. Lontong telur balado CWBC Felicia Julia Cico Wenas Felicia Julia lontong telur balado. Oke, ini gue sendiri kan bumbunya. Telur yang sudah direbus 1 jam, lontong dan toppingnya. Very good, masih. Bye-bye. Nantikan episode berikutnya, masalah aku follow, like, share video aku di YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan murah, sehat, simple, praktis, bergizi, seksi, dan menggerakkan seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Semua orang hebat. Tidak ada manusia yang buruk, tidak ada manusia yang jelek, tidak ada manusia yang gagal. Yang ada adalah kuncinya belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada orang berhasil kalau tidak memulai dari belajar. Tidak ada orang yang sukses langsung naik ke atas. Tidak ada suatu proses dari bawah lantai ke atas. Jangan terlalu dengar apa kata orang lain, karena kita hidup tidak minta makan orang. Kita hidup bukan untuk mendengar omongan orang, tapi kita hidup sempurna, baik, hanya cukup di mata Tuhan Yesus, Tuhanmu, dan di mata keluarga besarmu. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan dengar apa kata orang, nanti hidupmu bisa hancur. Oke, nantikan episode berikutnya, masa-masa sederhana, praktis, simpel, murah, bergizi, seksi, dan menggerakkan. Follow, share, like video aku di YouTube Felicia Julia. Lontong telur balado di Felicia Julia, lontong telur balado CWVC Cico Wenas Felicia Julia. Thank you for watching. Bye bye, love you. See you guys. Bye bye.